fokus itu penting. Illa indal hailalah, kecuali ganti. Untuk memandang ganti kalau telunjuknya diangkat. Ketika illallah. Jadi ini tangan udah begini. Ini dengkul kita. Ini dengkul juga yang kiri. Ini depannya udah pas lurus dengkul. Ini dengkul. Dari awal tuh tangan udah begini. Tangannya udah begini. Tangannya tuh. Jadi jempol ini di bawah garis telunjuk 1, 2, garis 2. Tuh begitu posisi tangannya. Dari awal udah. Cuma nempel aja nih. Nempel di dengkul. Ujungnya tuh. Ujung dengkul nempel. Mata kita masih lihatin tempat sujud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha. Nih mau diangkat nih. Namanya hailala. Ashhadu an la ilaha illallah. Angkat. Nah pas illallah, Allah sebut mata kita ganti lihat ini. Telunjuk. Jadi pas illallah, terus lihat telunjuk. Sampai diturunin. Assalamualaikum turun. Berarti udah selesai. Kita ngelihat telunjuknya. Jadi ini telunjuk. Pas diangkat, mata kita lihat ini. Ganti. Lihat kebesaran Allah. Begitu. Sebelum itu enggak ada. Mata kita lihatin telunjuk. Makanya kalau tangannya begini nih nyelamatin. Gitu. Enggak bakalan gerak-gerak. Susah ini. Udah dipegangin. Enggak bakalan. Gerak nih. Yang orang bakal telunjuknya ini nih liar ini salah dia megang telunjuknya. Mungkin jempolnya dijepit oleh jari tengah. Ini nggak ada pegangannya telunjuk. Maka dia begini-begini. Gitu mana ketutupan kain lagi. Begitu. Saudara. Ini nggak benar. Maka telunjuknya dipegangin sama ini namanya Allah. Tulisan Allah bahasa Arab tuh. Nih. Alif. Lam. Lam ha. Ini ha. Bolong. Allah. Dalam bahasa Arab angka 93. 53. Ini 5. Ini 3. Giginya begitu 3. Tuh begitu. Cara tangan tuh sholat begini. Ininya bolong. Ini insya Allah enggak bakalan liar telunjuknya. Lihat yang liar-liar tuh telunjuknya. Goyang-goyang aja. Sampai sama temannya di samping dia kagak betah ngeganggu dipegangin. Begitu. Habis gerak-gerak mulu ngeganggu. Gitu. Itu tidak paham. Diangkatnya bukan di asyhadu. Asyhadu bukan. Di hailalah. Di illallah. Jadi maksudnya disinilah ketakwaan yang tinggi dalam sholat. Sebab iman itu adalah i'tiqadun fil janan, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Iman itu keyakinan yang mantap Allah satu, qul huwallahu ahad. Begitu. Mulutnya juga mengatakan hanya Allah satu-satunya Tuhan, dan telunjuk juga sebagai realisasi maka menunjuk keesaan Allah. Hanya ini telunjuk.
menunjukkan Allah itu esa. Jadi 3 kumpul. Keyakinan, ucapan, realisasi. Maka ketika kita udah begini, udah ngegambar Allah. Tergambar tulisan Allah dengan jari kita. Alif, lam, ha. Udah kegambar. Jadi Allah enggak bolehlah. Ilahi anta maqsudi. Udah begitu. Dari sinilah kemudian dalam potongan cara motong kuku, kenapa Nabi mengawali motong kuku dari tangan kanan dan diawali dari telunjuk? Sebab telunjuk punya keistimewaan, menunjukkan keesaan Allah. Karena telunjuk ini tukang muji-muji Allah, ama Nabi motong kuku tangan telunjuk dulu, baru jari tengah kanan, baru jari manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, telunjuk tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri ditutup jempol kanan. Kenapa dimulainya dari telunjuk oleh Nabi kalau motong kuku? Karena ini punya keistimewaan, menunjukkan keesaan Allah. Maka disebut jari ini telunjuk, buat menunjuk keesaan Allah. Tapi ketika kaki, Nabi dimulainya dari kelingking kaki kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Karena kaki mah tidak ada keistimewaan. Ketika sujud semuanya dilipat, enggak ada telunjuk dulu, enggak ada. Itu begitu, namanya disebut asrarus syariah, rahasia dibalik ajaran yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sholat mata kita lihatin tempat sujud. Tempat sujud. Orang Syiah mah dikasih ciri sama batu. Orang Syiah itu ada batu kecil. Orang sebut batu Karbala. Begitu orang batunya aja dari puncak. Karbala dari mana? Jadi maksudnya mah biar khusyuk lihat itu aja. Begitu ya, kita apa kayak terserah. Yang penting lihatin tempat sujud. Lihatin tempat sujud. Mata kita. Jadi mulai usul itu mata kita udah tempat sujud aja. Usul terus aja. Enggak geser-geser. Ruku juga mata kita itu. Sujud itu enggak usah. Gitu. Kalau kita enggak begitu, pasti enggak bakal ketemu hudurul qalbi fi sholat. Enggak ketemu konsentrasi dalam sholat. Kalau mata lihat kemana-mana, mana teman kita ada mereknya bajunya, layak 3 periode. Kita lagi sholat baca-baca begitu. Jadi yang enggak macam-macam. Belakang aja yang ada tulisannya mah. Jadi dibaca sama orang. Jadi ngeganggu. Enggak usah. Dikasih tutup apa aja. Nazar. Sehingga enggak boleh kita pejamkan mata. Enggak usah merem sholat. Tapi para sufi bilang, bila Anda bisa khusyuk dengan merem, silakan. Karena khusyuk sentral. Para sufi begitu. Tapi umumnya kita kalau merem puyeng. Bener nggak? Kalau merem jadi puyeng. Melek kan? Enggak apa. Yang penting nazar maudhi'as sujud. Walaupun sholatnya di depan Ka'bah. Enggak. Kan memandang Ka'bah ibadah. Iya. Kecuali kita lagi latihan ngapal Quran.
pakai mushaf di depannya, enggak apa-apa. Ini kan ada tujuan lain memandang mushaf dalam sholat, karena kita pengen banget baca Quran dalam sholat sampai khatam. Kalau kita pengen begitu, mau tidak mau wong kita nggak hafal Quran, kudu dilihat. Nggak apa-apa, beli aja Quran pojok. Tahu Quran pojok? Sudutnya akhir ayat. Begitu. Jadi enak, separuh rakaat 1, separuh lagi rakaat 2. Itu begitu. Bila kita kayak begini, Dohor, asar, maghrib, isya, subuh, kayak begini nih sholat kita, maka 60 hari khatam Quran. 60 hari. Karena kita cuman baru 2 halaman. Kalau ngitung halaman Quran tuh ada 20. Kalau lembarannya ada 10. Kalau lembarannya 10 lembar. 10 lembar tuh dikali 4 halaman. Begitu. Jadi dengan kita baca sholat begini, Dohor, asar, maghrib, isya, subuh, dalam sehari semalam dapat setengah juz. Begitu. Besok setengah juz. Jadi 2 hari 1 juz. 2 dikali 30. Jadi 60 hari khatam untuk Quran dalam sholat. Begitu. Saya mau tambah di sunat-sunat itu sih lebih cepat lagi. Begitu. Maka bagi kita yang kagak hafal Quran, sambil lihat aja. Begitu. Karena kita pengen dapetin nazar, baca Quran khatam dalam sholat. Yang kayak begitu. Boleh. Wong sunat, wong tidak wajib. Begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Tapilah kalau kemudian kita pengen sempurna, ya memandang pada tempat sujud kita. Illa indal hailalati, kecuali ketika illallah pada bacaan tasyahud awal ataupun bacaan tasyahud akhir. Kalau sebut udah illallah, tangannya diangkat. Biasa. Sampai di luar sholat tuh Habib-habib. Kalau talqinu dzikir, la ilaha illallah, tangannya. Begitu. Kayak begitu. Sampai diselimpangin sama orang politik. Emang ente sholat begini? Kagak begini. Kan makanya yang jadi begini nomor. Begini kagak jadi. Itu mah orang mempolitisasi sholat namanya. Ini mau nggak ada hubungannya. Emang waktu diajarin begini belum ada partai-partai itu waktu Nabi ajarin. Jangan ditarik-tarik, emang susah orang tuh. Ada aja alasan. Begitu. Ada aja. Jadi emang kalau orang politik ya dilariin politik, ada aja. Tapi ingat, jepitnya ini nih jempolnya ditaruh di sini biar benar tasyahudnya. Begitu, di sampingnya di sininya nih, di bawah ini, supaya begitu biar sempurna cara tangan. Begitu. Kemudian wal khusyu'u wat tadabburu fil qiraati wa dzikri, dan khusyuk dan menghayati pada bacaan solat dan zikir solat, bacaan Quran. Kalau bagian ini saudara, kita harus tahu solat itu ada 2 adab. Ada adab zahir, ada adab batin. Nah, zahir solat adabnya udah kelewat tuh yang udah kita pelajari. Ini adab batin, yaitu caranya khusyuk. Bagaimana khusyuk ini? Biar kita dapetin khusyuk. Khusyuk ini ada 3 tingkatan.
Yang disuruh oleh agama kepada kita adalah khusyuk tingkat dasar. Bagaimana tuh khusyuk tingkat dasar? Yang dibaca oleh mulut kita, kuping kita dengerin. Yang dibaca oleh mulut, kuping dengerin. Tuh khusyuk dah. Umpamanya kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kuping kita dengerin. Apa yang kita baca? Ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Dengerin. Samiallah. Dengerin apa aja tuh, dengerin. Itu namanya khusyuk. Kita tuh, kuping kita. Adapun suara yang masuk itu biarin, kedengeran namanya. Kedengeran, bukan mendengar. Khusyuk tuh kupingnya mendengarkan bacaan. Kalau kemudian dia jadi makmum, bacaan imam tuh dengerin aja. Itu khusyuk tingkat kita. Kita nggak usah khusyuk kayak tingkat sufi. Kayak Sayyidina Ali lagi sholat, panahnya dicabut, itu berat, kita mau bukan kelasnya. Yang kayak begitu mah, itu nggak kita ajarin. Berat itu mah, karena perjalanan ruhani berbeda-beda. Kita nggak bisa begitu. Pokoknya jangan sampai muncul yang di luar sholat ketika sholat. Itu khusyuk. Saking pentingnya khusyuk, sama Nabi, kalau kita pengen buang angin, belum takbir, udah buangin aja. Pengen pipis, belum takbir, pipis dulu. Jangan takbir, karena belum takbir, belum sholat. Jangan ngeganggu dalam sholat, mikirin pipis, mikirin buang angin. Itu gak bakalan khusyuk, karena otaknya mikirin itu. Begitu, mikirin. Kalau kita pengen makan, makan dulu. Belum sholat, makan dulu. Itu Nabi. Idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Bila waktu isya udah masuk, perut lapar, makan dulu. Jangan gak makan. Coba agama. Buat apa itu kok sholat terkesan dibelakangkan? Mencari khusyuk. Supaya ketemu khusyuk. Jangan, enggak, gua mau sholat dulu. Makan nanti nomor 2, sholat nomor 1. Allahu Akbar. Temannya pada makan, kebuli habisnya. Itu jadi masalah. Hatinya mikirin ke situ. Daripada hatinya mikirin makan lagi sholat, mendingan makan mikirin sholat tinggi. Lagi makannya ingat sholat. Cakep nggak? Apalagi lagi sholat. Ini parah. Lagi sholatnya ingat gimana nggak sholat. Maka Nabi menyuruh, kalau kita pengen buang angin, buangin dulu. Tapi kalau udah takbir jangan ditahan. Kalau udah takbir namanya sedang sholat, tahan. Kecuali udah nggak tahan, ya bakal jadi timbul penyakit. Ya Allah, enggak cukup 1 juta operasinya, keluarin. Begitu agama, aturannya. Khusyuk buat kita, apa yang dibaca oleh mulut, kuping dengerin. Itu khusyuk. Itu begitu. Udah kelas kita di sana untuk khusyuk. Begitu, untuk khusyuk. Maka kita nggak usah ikut Imam Ghazali sholatnya, berat. Imam Ghazali khusyuk rukun sholat. Kalau nggak khusyuk sholatnya diulang. Wah, kita dari dohor sampai asar nggak kelar-kelar. Itu mau kelas sufi, itu mau tinggi. Tapi kita berupaya ke sana perlu begitu. Perlu khusyuk. Mana lagi? Tadabbur. Kalau tadabbur ini nggak bisa. Ini mau tidak mau, saudara kalau pengen tadabbur sholat, saudara kudu ngerti bacaan sholat.
Allahu Akbar artinya apa? Allah Akbar kabir, alhamdulillah kasir artinya apa? Ini wajah tu artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin artinya apa? Surat yang dibaca artinya apa? Ruku surabil azim artinya apa? Sami Allah. Ini baru tadabbur, menghayati kandungan bacaan. Tanpa itu berarti enggak bakal ketemu tadabbur. Sebab bagaimana mau tadabbur wong tidak ngerti. Kalau tadabbur itu adalah berupaya menghayati makna-makna bacaan sholat. Kan kita enggak ngerti bacaannya. Kita kayak beo. Bisa la ilaha illallah. Artinya apa beo? Itu kita bacaan sholat tuh. Ini kita berupaya. Masih mendingan hadirin sekalian suratnya An-Nas aja, karena baru itu yang tahu artinya. Rakaat 1 An-Nas, 2 An-Nas, enggak apa-apa. Entar sambil belajar Al-Falaq gitu, pelan-pelan. Yang kita artinya tahu, bakalan kita lebih asik mentadabburi bacaan. Itu begitu. Karena Quran ini kita ngajak bicara mau begitu. Allah ngajak bicara sama kita. Jadi bagaimana mengerti untuk tadabbur bila arti kita tidak tahu? Wis belajar aja. Saran saya banyak di pasar buku praktis sholat atau perukunan, yang di sana ada surat-surat pendek, ada baca-bacaan sholat yang sudah diterjemah oleh banyak kaum muslimin. Beli aja itu demi supaya kita membaca begitu. Atau medianya sekarang mudah banyak, di Google aja dah. Apa itu ini wajah tu artinya, Fatihah artinya, baca aja begitu. Itu aja dulu supaya kita rada nyangkut bacaan-bacaan ini. Karena kalau ngomongin tadabbur, akan kesulitan tadabbur bila kita tidak tahu artinya. Dalam Al-Quran disinggung oleh Allah, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Anda jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kam min musallin lam yashrabil khamra wa huwa la yadri madza yaqulu lisanu. Banyak banget muslim sholat minum arak mekaga, tapi gak tahu yang dibaca oleh mulut. Kayak orang mabok. Orang mabok tuh ngoceh aja, enggak ngerti apa yang diocehin. Dan itu kebanyakan kita sholat sambil mabok. Dan ditegur oleh Allah, jangan Anda sholat sambil mabok. Artinya jangan Anda sholat tidak tahu arti daripada bacaan-bacaan zikir sholat. Sedikit-sedikit kita pelajari, nanti ada kenikmatan dalam ibadah kita. Kemarin udah ngaji Rabbi fili warhamni wajburni segala macam. Betapa indah dan asyik kalau kemudian kita sholat begitu. Dan itulah yang Imam Ibnu Athaillah nyatakan, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Ini mah hanya bungkus doang. Intinya bagaimana mendapatkan sir keikhlasan. Ada tadabbur di sana dalam sholat kita. Begitu. Ada kekhusyuan di sana dalam sholat kita. Tapi ini ditaruh sengaja menjadi di ujung karena masuk kategori adab batin, bukan adab lahir. Adab karena sholat memiliki dua adab. Adab dohir udah selesai pada nador,
maudhi'as sujud. Semua sunnah-sunnah dalam sholat ini mendidik kita untuk mendapatkan kekhusyukan. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, innamal musalli munajin rabbah. Sesungguhnya orang yang sholat itu sedang beraudiensi dengan Tuhan, sedang bercakap-cakap dengan Allah. Jangan sampai mulutnya kemana, hatinya kemana. Maka perangkat menuju sholat, rapihkan itu. Begitu. Ini yang paling penting di dalam kita punya sholat. Terusnya wa tatwilu qira'atir raqatil ula wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Begitu. Enggak usah panjang-panjang. Ada yang ditanya mungkin. Baik, dipersilakan. Jadi, apakah saat kita membaca tasyahud itu disyaratkan harus mualat sebagaimana syarat mualat di dalam ayat-ayat dalam Al-Fatihah? Tidak. Pada bacaan-bacaannya yang di tasyahud, yang penting semuanya ada. Tidak mesti dia mualat. Tidak mesti. Begitu. Itu begitu. Di dalam bacaan-bacaan itu. Adapun kemudian antara tasyahud dan sholawat tentu iya. Jangan sholawat dulu baru at-tahiyatul. Tapi bacaan at-tahiyatul andai dia balik, assalamualaikum ya nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi dulu, enggak jadi masalah. Yang penting runutan yang ada itu dibaca. Cuman sunat dia untuk mentertibkan dan memualatkan di dalam tasyahud. Itu begitu. Allah a'lam. Baik. Ada dua pertanyaan dulu. Yang pertama, kan setelah Inna Hamid Majid ada doa tuh. Iya. Terkait dengan sujud dibaca sebelumnya atau sesudah sujud. Baik. Jadi dibacanya mau dia sesudahnya boleh, mau sebelumnya boleh. Silakan saja. Dikelarkan dia bacaan tasyahud, doa-doa habis inakatul majid, kelarkan itu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sami, dan masih terus bacaan yang ada. Itu dia baca baru kemudian sujud sahwi. Habis sujud sahwi udah nggak ada bacaan yang lain, tinggal langsung salam. Itu bacanya begitu. Wallah a'lam. Yang kedua, ada yang mempraktekkan kalau sholat yang 2 rakaat saja itu duduknya ada duduk ikhtiras. Baik. Jadi begini, kalau taraweh, kalau sholat itu banyak begitu. Kalau sholat itu banyak, kayak taraweh kan 20. Ini duduknya apakah dia iftiras atau tawarruk? Ya, ini mestinya tadi itu terurai. Terima kasih tuh studi. Jadi ulama memang ada berbeda pandangan. Kalau sholatnya banyak dan enggak mau duduk lama, maka walaupun tasyahud akhir, duduknya tetap iftiras. Begitu. Ini kami nih dalam ngamalin ini, kalau taraweh biasanya kalau di perkampungan yang pengennya cepet itu, kami jarang duduknya tawarruk karena abis itu langsung diri ribet. Jadi nantilah bakal tawarruknya kalau udah 4, jadi iftiras 2 rakaat, 4 rada lamaan biasanya. Habis 4 tuh ngasok doanya panjang. Begitu Khalifatul Rasulillah sekal bacanya rada banyak, itu duduknya tawarruk. Kalau dia bacanya pendek, maka ada tuh ulama seperti tadi yang diungkapkan itu iftiras, nanti di terakhir baru tawarruk karena enggak akan diri lagi. Ada itu yang mengatakan begitu karena betapa ribetnya dia ketika 2 rakaat
habis itu langsung dia diri. Maka ada ulama berijtihad, bila sholatnya kayak begitu, sebelum terakhir iftiras saja, walaupun habis itu salah. Ada ijtihad ulama kayak gitu, tapi bukan karena 2 rakaat, bukan, tapi karena banyak rakaat. Jadi artinya kayak tarawih itu kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu ada yang mempraktekannya iftiras semuanya, kecuali nanti di terakhir di ke-20 baru tawarruk begitu, karena enggak diri lagi. Itu ada ijtihad, itu dibenarkan. Silakan kalau mau pakai kayak begitu bila sholatnya banyak. Umpamanya duha mau 8, kan kita nggak ada bacaan tuh. Habis sholat duhanya tuh 2 rakaat tuh, ya kan diri. Silakan duduk terakhirnya iftiras yang 2 nih. Bangun lagi, iftiras lagi, bangun lagi, itu sholat lagi, duduk terakhirnya iftiras. Ntar yang ke-8-nya baru tawarruk. Ada masih ajarannya dari ulama. Silakan kalau mau diikuti begitu, enggak apa-apa. Begitu, meski yang muktamadnya tetap tawarruk bila habis tasyahud akhir salam, itu begitu. Tapi dan ini masuk akal, kami juga pernah pakai gitu. Sering kadang dalam taraweh 2 sambil ngingetin juga nih 2 gitu. Kalau dosnya begini baru 2, nih udah 4 nih. Nih 2, 4 nih. 2, 4 nih, begitu biasanya begitu cara nyiriinnya. Habis mau pakai korek, sekarang udah ada korek terus cirinya korek ya. Begitu, jadi ya kayak begitulah, begitu biar enggak lupa begitu ya. Enggak apa-apa, silakan. Ada qaulnya, wallahu a'lam. Iya, baik. Berkaitan sama pembahasan yang lalu, Guru. Iya. Ada penasaran dikit masalah duduk istirahat di rakaat pertama dan ketiga. Itu kan kalau menjadi imam durasi takbir pembatas rukun itu seberapa lama, Guru? Kadang-kadang kalau memang agak kelamaan, yang kejadian makmum duluan bangun duluan. Itu kira-kira mulainya dari mana, Guru? Baik, ya terima kasih. Jadi habisnya kita takbir tuh di pertengahan diri. Habisnya takbir tuh di pertengahan diri, sampai ruku. Kita praktek. Dari dia. Ini rakaat 1 kan ya? Ya. 1. Ini kan ini kan lagi istirahat ya kan? Dua kali sujud lagi. Ini nih Allah. Ininya nih kita nih takbirnya nih selesainya Allahu Akbar. Ini di pertengahan rukun ini udah bar. Tinggal ngelempangin badan doang. Tangannya begini. Bar tuh di pas lempangan ruku. Itu yang Imam Ghazali jelaskan dan saya jelaskan juga dalam Bidayatul Hidayah. Di pertengahan ruku. Kalau sampai diri itu kori itu emang napasnya panjang dia. Itu begitu. Kori itu mah gitu. Tapi standar agama di pertengahan ruku. Artinya udah di batas ruku tuh udah bar. Tinggal ngelempangin badan doang, enggak baca. Itu begitu bacaannya. Gitu. Karena agama nolongin kita juga, Bang Agus. Yang napasnya agak panjang. Begitu. Napasnya. Emang begitu. Jadi udah habis dah tuh di pertengahan ruku. Kadang makmum diri dulu, itu enggak apa-apa. Dengan dirinya dia ngeduluin imam pada bagian itu tidak membatalkan daripada sholatnya dia. Dan kalau dia tidak sengaja, kebanyakan tidak mengurangi kesempurnaan daripada ibadah yang dikerjakan gitu. Kurang lebih begitu. Apalagi makmumnya muda, imamnya tua, kan ada repot. Saya tahu itu. Begitu. Makmum lebih dulu mulu ini. Begitu. Iya gitu. Merasa dia masih keker dengkulnya, kan begitu. Enggak
nggak apa-apa. Jadi habisnya daripada takbir itu pertengahan ruku lah istilah, pertengahan diri namanya. Di batas ruku namanya. Itu begitu. Habis itu tinggal ngelempangin dia diri aja. Itu begitu. Wallah alam. Sudah. Iya dah bang. Baik. Bagaimana sekarang fenomena yang ada di masjid bagi mereka yang tidak mampu duduk ada bangku lipat. Emang menjadi kendala bangku lipat ini. Mana dagangannya lagi bangku sholat lagi. Kayaknya bangku itu bakal masuk surga dia. Karena bangku sholat. Jadi begini memang. Saya juga sampai sekarang jujur masih mencarikan itu Bang Ipul. Dalilnya ini. Nolongin orang-orang ini. Sebab dalam praktek kitab itu. Orang sholat itu kalau nggak kuat diri ya duduk. Tapi juga ini berbicara diri. Bukan mengeneralisir seluruh sholat. Artinya ketika sholat nggak bisa diri ya dia duduk. Duduk mah urusannya dengan aturan hukum berdiri, bukan hukum seluruh rangkaian sholat. Sehingga sujud mempunyai aturan lagi. Yang namanya sujud kudu menempelkan jidat ya ke bumi istilahnya. Kalau nggak ditempelin nggak sujud dia. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita duduknya nggak mesti harus di bangku, sehingga kita bisa sujud begitu. Kalau kita kayak begitu tuh, begitu tandanya dari rumah mau jalan bisa, bahkan dipanggul-panggul tuh bangku. Apa masjid dia duduk. Kan ada juga yang kayak begitu kan. Begitu. Ini kan menjadi kendala. Begitu, menjadi kendala yang kayak begitu. Jadi sehingga bagi dia bakal ruku sujudnya bermasalah. Ruku sujudnya. Kalaulah duduk, dia insya Allah dia bisa. Ruku sama sujudnya artinya dengan sambil duduk. Rukunya orang sholat duduk begini, mumpung lagi ngaji. Ini kita kufuan ahad Allah. Rukunya tempat sujud. Ini sujud kita di sini tuh. Baik. Karena sujud di situ rukunya begini. Pantatnya diangkat. Lempengin wajah kita di tempat muka kita bakalan sujud. Itu ruku namanya. Salat duduk. Ini namanya ruku. Sempurna udah nih ngikut nabinya kalau udah begini nih. Rukunya. Begitu. Tapi kalau asal sah doang begini doang sah. Yang penting wajah kita lewatin dengkul. Terus sah. Tapi nggak sempurna. Angkat dulu pantatnya. Tuh begitu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbakal hamdu. Baru turun. Sujud. Ini baru ngikutin agama. Begitu. Di kursi ini bakal bermasalah. Jadi sampai sekarang saya masih mencarikan, belum ketemu saya untuk nolongin orang yang salah duduk nih. Atau mungkin juga ada yang memang dengkulnya bermasalah. Karena dia memang kagak bisa. Iya kagak bisa. Kagak bisa. Bermasalah sekali. Yang kayak begitu namanya udah darurat. Lain cerita ini. Kalau orang yang kayak begitu. Tapi dia umpamanya begini nih. Nah ini yang ajaran agama yang gak dipakai. Artinya sama orang. Sujud sih saya bisa. Begitu. Cuman dari bangun sujud ini mau diri. Nggak bisa. Kalau dibantu bisa. Wajib dibantu. Itu yang gak dijalani. Wajib minta tolong. Kalau bahasa kita, sholatnya pinggir tiang aja. Gitu. Untuk dia pegangan untuk diri. Iya. Karena dalam agama kalau kita bedah terus, bila orang sujud untuk bangun nggak bisa kecuali dengan dibantu, wajib hukumnya iya minta bantuan. Sampai pada ajaran lanjutannya, Fathul Muin aja nggak usah gede-gede. Bila dia orang nih nggak mau bantu kecuali harus bayar, ini kan Jakarta bu, begitu kata dia. Iya sekali bangun goceng, wajib bayar. Ngumpulin duit tuh buat begitu. Wajib bayar buat orang nolongin kita berdiri. Timbang nganterin dari
Rawabelong ke Blok M aja kita bayar tuh supir Metro Mini. Apalagi yang nganterin ke surga ini. Begitu. Keluarkan itu. Begitu. Untuk diri kita. Kalau memang sujud mau bisa bangun, nggak bisa secara sendiri. Jangan sholatnya pakai isyarat. Sebab wajib ada dia. Masih ada fi wus'inya. Masih ada. Ini yang kemudian menjadi kendala dengan banyak begitu. Dan kita ini emang berdebat panjang. Karena memang di Makkah itu, di Madinah banyak banget begitu. Jadi repot kita. Selalu rujukannya sana mulu. Ini yang kemudian kita menjadi kendala. Selalu presentasikan Islam selalu di sana. Begitu. Kita sholat nyuruh rapat aja, mau di Arab aja. Begitu. Jadi masalah. Begitu. Padahal ini kan tatanan negara. Begitu. Aturannya bukan di aturan agamanya. Jadi kan kalau sholat kan masing-masing cara mengaturnya. Nah ini yang kemudian kita harus pahami betul. Artinya kita nggak mau ngomongin orang. Artinya kita aja. Bila kita ternyata nih sholat nih nggak bisa diri berat, kita duduk, maka sujud kita bisa, cuman bangun nggak bisa, maka kita sholat di pinggiran saja. Begitu, di pinggiran saja. Nah, begitu. Jangan sampai kita membuat jadi ajaran baru. Air di masjid penuh dengan kursi semuanya. Penuh dengan kursi, begitu. Jadi kendala, begitu. Ini yang kemudian kita menjadi repot berbicara tentang sholat sambil duduk ini. Wong duduknya diajarin cara duduk. Kalau nggak bisa duduk miring, baru. Kalau miring tidak ada nyium. Artinya nempelin jidat. Itu ajarannya. Begitu. Artinya duduk ini masih ada aturannya. Artinya nggak boleh digeneralisir dengan duduk berarti rukunya isyarat, sujudnya isyarat. Bukan begitu. Nggak boleh digabung semuanya menjadi satu. Kalau kita masih bisa sujud, ya kita harus sujud. Begitu. Karena permasalahan dengan orang nggak bisa diri itu kan berbicara dengan tulang punggung. Tulang punggung. Bila ada yang kayak begitu berkendala pada dengkul, saya suka ajarin pakai buah naga. Makan buah naga merah itu adalah buat orang yang osteoporosis. Jadi orang yang dengkulnya bermasalah itu jujur karena kurang oli. Jadi kurang oli. Jadi cairan itu kalau kita kurang minum nih, nanti pas sudah tua bakal bermasalah. Aus dia. Aus, kurang oli. Maka bagaimana buat menambal oli kita yang kurang itu? Makanlah buah naga yang merah, karena itu oli mengganti daripada dengkul kita yang kurang pelumas. Maka lihat orang-orang Cina jarang bongkok karena makannya buah naga. Beda buah naga sama bau naga. Beda. Ini buah naga. Begitu. Itu makannya sehari satu dibagi dua. Jadi separoh pagi, separuh sore. Kalau bisa per 6 jam dalam teori kedokteran. Jadi kalau jam 9 berarti makannya jam 3 sore. Begitu. Enggak ada enaknya buah naga. Emang enggak ada enak, emang buah obat. Begitu. Buat khususnya buat dengkul. Begitu. Buat dengkul kita yang bahasa kampungnya kotek-kotek. Kan begitu. Ini obatnya itu. Obatnya. Insya Allah arahin aja siapa aja. Biar jangan mondar-mandir ke rumah sakit terus kan buang uang sayang. Buah-buahan itu aja. Jadi satu yang merah, tapi kalau yang putih itu kurang. Jadi kalau yang putih 2 kurang dia, zat pelumasnya kurang banyak. Enggak seperti yang merah. Nanti cairan-cairan itu bakal keluar racunnya dalam dubur. Mohon maaf, nya bakal warnanya merah dia. Merah nya. Karena itu mengeluarkan daripada kotoran kesedot oleh itu begitu. Ini obatnya begitu. Jadi segala sesuatu tuh manfaat. Kurang minum itu begitu normal, kita nggak haus ya, makanya minum harus banyak. Nanti tuanya ya kayak begitu. Jangan heran dengkul kita bermasalah itu kurang air kita. Banyakin makan buah naga aja, tapi jangan langsung banyak. Nanti kelebihan oli juga mobil nggak bagus juga. Begitu. Itu begitu. Iya. Jadi satu yang gede itu satu dibelah 2 per 6 jam.
6 jam, biar jadi 6 jam tuh ngisi ke sendinya. Ntar 6 jam lagi dia ngisi ke sendinya. Gitu, jalanin aja dia. Kalau dia terlalu parah tuh seminggu begitu. Jangan putus, jangan jarang-jarang, dirutinin. Udah rutin nanti akal dia rasakan kok. Begitu. Manfaatnya besar, beneran. Makanya kalau mau buat candaan, kenapa orang Cina jarang bongkok? Karena makan buah naga. Karena itu meluruskan tulang punggung. Tidak pengapuran nantinya. Banyak manfaatnya, begitu. Banyak. Habis ini boleh juga bikin pelang menerima pengobatan. Itu Bang Agus sudah begitu datang. Boleh. Itu obat-obatan beneran. Manfaatnya besar. Saya mengajarkan banyak orang kayak begitu, dan ini ilmu nggak mau dipelit-pelitin sama ilmu. Sebab buat sholat lumayan ganjaran. Biar sholat kita maksimal. Rukunya kendala dia dan sujudnya. Biar bisa diri dia. Kalau buah naga tuh begitu. Allah a'lam. Sudah ya. Kita baca Fatihah. Ini. Oh iya. Kita baca Fatihah. Ini ada hamba Allah berinfak. Pahalanya untuk almarhum Haji Ismail bin Haji Daud, Haji Mukhtar bin Haji Muhammad, Haji Akhfas bin Haji Muhammad, Haji Muslim bin Sulaiman, Haji Hasbi bin Haji Akhfas, Haji Ahmad Faiz bin Haji Hasbi, Hajah Mujeha binti Hasbullah, Hajah Maisunah binti Sulaiman, Hajah Sa'diyah binti Haji Ismail, Hajah Rugoyah binti Muhammad Nur, Hajah Khairiyah binti Haji Mukhtar. Ini juga dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhumah Hajah Uziah binti Arsyad, Sakinah binti Satiri Rahmat bin Satiri Asmana binti Asmat Askarullah bin Rahmat Muhammad Rais bin Satiri. Ini juga ada info dari hamba Allah. Pahalanya Haji Muhtar bin Haji Muhammad, Haji Muhtar bin Ahmad, Haji Zuhair bin Rauf bin Ra'af, Haji Ismail bin Ra'af, Sawaluddin bin Muhammad Nafis, Abdillah bin Iman, dan bin Yaman Al-Fadil, Ahmad Fadil bin Haji Ismail Arfan Ferdian bin Hukum. Mudah-mudahan infak-infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, lancarkan usaha dan ikhtiarnya, dan mudah-mudahan segala hajat dunia, hajat akhirat Allah kabul, Allah wujudkan. Almarhumah semua yang beliau niatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangi di alam barzahnya. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ini kita nih habis taklim nih, ada yang ngasih makan dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Matsani bin Haji Suma, Hajah Marpu'ah binti Haji Marjuki. Mudah-mudahan memberi sedekah untuk orang-orang yang taklim ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang beliau niatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, moga-moga kita semua diberi limpahan barokah, kesehatan kita barakah, umur kita barakah, ilmu kita barakah, keluarga kita barakah, anak keturunan kita barakah, usaha-usaha kita barakah, rezeki kita barakah, keluarga lingkungan kita juga barakah.
Allah beri kita semua barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرق في العمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه